Surga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, di akhir pekan yang sungguh memberikan kami banyak berkat karena kebaikan Tuhan selalu menyertai waktu yang sangat berharga bagi kami Tuhan. Setiap pagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih atas kemurahan hati-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang selalu rindu bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami memohon campur tangan Tuhan, hikmat-Mu yang Kau nyatakan lagi bagi kami semua. Supaya kami lebih diperlengkapi lagi untuk terus melayani Tuhan di dalam setiap panggilan kehidupan kami. Engkaulah yang kami muliakan. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kita semua. Ya, selamat pagi. Salam untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita membuka lagi Alkitab kita, firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Saudaraku, di akhir pekan ini kita sudah memasuki bagian yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Dari Galatia pasal 5 sekarang kita sudah masuk ke ayatnya yang ke-23. Ya, ayatnya yang ke-23. Buah roh bagian yang ke-8. Ya, kita sudah semakin mendekati Bapak Ibu Saudara, memahami secara detail ya 9 buah roh, ya, bukan buah-buah roh tapi buah roh. Karena ini 9 buah roh ini adalah pekerjaan Roh Kudus secara simultan yang dinyatakan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin. Ketika percaya ya kepada Injil kasih karunia Allah, percaya kepada salib Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka pada saat itu potensi kita untuk menghasilkan 9 buah roh adalah merupakan dasar ya bagi kita untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Galatia pasal 5 akan saya bacakan untuk kita. Mari kita lihat Alkitab kita dari ayatnya yang ke-22 dan 23. Kita sudah masuk ke bagian ayat yang ke-23 Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan dari ayat 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, puji Tuhan, kita terus menelusuri bagaimana cara kerja daripada Roh Kudus menurut kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam setiap bagian firman Tuhan yang terus kita pahami sebagai satu kesatuan dari pekerjaan Roh Kudus di dalam membantu kita, menolong kita untuk bisa merdeka melayani. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dibebaskan dari rasa ketakutan dan diberikan kita keyakinan yang kuat ya melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang terus membangun pengertian-pengertian kita dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara. Maka kita lihat di sini ada satu bagian yang sangat penting ya, yang sangat penting melekat di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya ya. Bagaimana kita memahami ini adalah merupakan sifat dari Allah itu sendiri ya, sifat dasar, karakter dasar
daripada Allah itu sendiri, antara lain adalah kelemah lembutan, meekness, ya, meekness, kelemah lembutan. Dan ini, saudara-saudaraku, bukan sifat yang bisa dikejar atau diupayakan oleh manusia, ya, saudaraku, tidak bisa dipelajari berdasarkan akal pikiran manusia saja, tetapi ini adalah merupakan bagian penting dari pekerjaan Roh Kudus, sehingga kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambutnya, supaya apa yang menjadi keserupaan dalam kemuliaan Kristus Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, kita pun merefleksikan, ya, merefleksikan kehidupan yang disuplai, ya, yang ditanamkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita melalui iman kita kepada setiap firman yang kita pahami dengan benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat bahwa bagaimana kesetiaan Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam membantu kita menghadapi berbagai ujian dan pencobaan yang tidak bisa kita hindarkan dari kehidupan nyata, Bapak Ibu Saudara, ya, masing-masing kita pasti mempunyai pergumulan tersendiri, ya, saudaraku. Tapi apapun itu bentuknya yang berbeda-beda itu, tetapi satu hal adalah bahwa kita semua dipersatukan di dalam satu cara yang ditentukan oleh Allah untuk menghadapi semuanya itu. Amin. Karena kita tidak bergantung kepada diri kita sendiri, tidak bergantung pada pemikiran dan akal atau nalar kita sendiri yang sangat terbatas, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi kita belajar untuk bergantung, ya, melekat dan bersandar kepada hikmat dan bijaksana, pengertian-pengertian yang dibukakan oleh Allah tentang rahasianya, bagaimana kita dikatakan memperoleh solusi-solusi, jalan keluar yang daripada Tuhan, ya, sehingga kita dapat menanggung segala perkara di dalam Dia, ya, bukan di luar Yesus, di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita secara manusia, ya, secara manusia daging, kita tidak bisa mendikte, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak bisa memberikan arahan petunjuk secara detail bagaimana tiap-tiap kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya, diberikan bagaimana kita memperoleh hikmat daripada Tuhan, bagaimana kita memperoleh bijaksana dari Tuhan untuk menghadapi masalah-masalah, ya, ujian-ujian dan pencobaan-pencobaan, bahkan di dalam kehidupan kita satu sama lain. Kita sebagai saudara seiman, kita tidak mempunyai petunjuk supaya setiap orang harus melakukan ini, harus menghadapi ini. Ketika berhadapan dengan suatu masalah ini, maka yang harus dilakukan adalah begini dan begitu. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita tidak mempunyai otoritas seperti yang Allah miliki, yang Allah punya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan kita hanya bergantung bagaimana cara Tuhan membimbing kita masing-masing. Amin. Bagaimana cara Tuhan menguatkan kita melalui firman yang kita percayai, kebenaran yang kita percayai, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah milik Tuhan, cara Tuhan tersendiri. Jadi kita tidak bisa mendikte satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita akan hanya merendahkan hati saja, merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kepada kita masing-masing dengan cara Tuhan sendiri, ya, menolong kita dalam setiap pergumulan, persoalan, dan beban yang kita pikul, dan bagaimana Tuhan membuka
mata rohani kita dan mencelikkan ya pengertian-pengertian kita, menyingkapkan kepada kita Bapak Ibu Saudara ya keyakinan-keyakinan akan pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna ya dalam kehidupan kita. Kita hanya mau merendahkan hati saja, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita diberikan hati yang bersandar sepenuhnya ya kepasrahan kita kepada Allah, kepada Roh Kudus ya, supaya kita bisa menerima bagaimana cara Tuhan membentuk kehidupan kita, bagaimana cara Tuhan ya Bapak Ibu Saudara memberikan kepada kita hikmatnya ya, sekalipun terkadang kita belum melihat ya secara kasat mata ya jalan keluar ya, solusi yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita tetap percaya Bapak Ibu Saudara bahwa firman-Nya adalah janjinya adalah iya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu menyikapi hal ini, saudaraku, di ayat 23 tadi dikatakan bahwa buah roh itu adalah kelemah lembutan, meekness, ya, merupakan satu kata yang berlawanan dengan kata provokasi, ya, di ayatnya yang ke-19, 20 dan 21 itu adalah pekerjaan daging ya, provokasi, dan kebalikannya adalah kelemah lembutan yang merupakan sifat daripada Roh Kudus ya, yang memberikan kita kualitas daripada sikap sabar terhadap ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang harus kita hadapi. Dan semuanya itu Bapak Ibu Saudara karena kita belajar untuk memahami bagaimana cara Tuhan membimbing kehidupan kita kepada seluruh kehendak-Nya. Amin. Ya, pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku, memberikan kepada kita kesadaran ya, menggali dalam diri kita potensi kehidupan manusia baru. Jadi ini tidak bisa Bapak Ibu Saudara menjadi suatu cara yang kita upayakan dengan bergantung kepada pikiran kita yang terbatas Bapak Ibu Saudara. Ya, karena itu bukan pekerjaan Roh Kudus, ya, itu adalah merupakan cara keinginan daging untuk bergantung kepada keadaan yang tidak memberikan jalan keluar yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tetapi dengan kita percaya dan memahami cara kerja Tuhan di dalam tubuh Kristus, di dalam kehidupan yang baru, dalam kehidupan ciptaan baru, ya, maka saudara-saudara dan saya sekalipun tidak melihat, ya, tapi kita tetap percaya karena kita mempunyai suatu dasar yang kuat, kita mempunyai pegangan yang teguh bahwa di dalam diri kita, ya, di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita bersama ada pimpinan Roh Kudus yang bisa menjadikan kesatuan hati kita, kesatuan pikiran kita untuk tetap bisa percaya bahwa kita akan melewati hari-hari, masa-masa yang sulit sekalipun dalam kehidupan kita, bahwa tidak ada maksud Tuhan yang tidak baik ya bagi kita semua, tapi adalah rancangan Tuhan untuk membawa damai sejahtera. Maka kita membutuhkan kesabaran sebagai buah roh, dan kita juga diajarkan bagaimana kita mempunyai, ya, mengadaptasikan sikap kita kepada buah roh, yaitu kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja ya kita akan banyak belajar dari kehidupan daripada bangsa Israel, bagaimana mereka sebagai umat Tuhan, ya, yang banyak sekali mereka bersungut-sungut ya di hadapan Tuhan,
dan itu kita bisa banyak pelajari Bapak Ibu Saudara dari peristiwa perjalanan ya bangsa Israel ketika mereka diperbudak oleh bangsa Mesir, dan juga pada saat mereka menjalani kehidupan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan. Jadi di situ banyak sekali kita bisa menemukan bagaimana bangsa Israel susah sekali mereka bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, sulit sekali sifat perbudakan itu dilepaskan dari diri mereka. Ya, pikiran mereka selalu dicengkram oleh kekuatan masa lalu, ya, kekuatan masa lalu yang tidak bersesuaian dan tidak menunjang pada kemajuan yang Tuhan inginkan dalam ketaatan yang sesungguhnya yang harusnya mereka nampakkan di hadapan bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa lain. Tetapi orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali menyakiti hati Tuhan, dan mereka tidak bisa memberikan kesaksian yang baik dan bagaimana hidup mereka dipimpin oleh Tuhan yang Maha Perkasa yang telah membebaskan mereka dari kuasa perbudakan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu di dalam Bilangan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, dari kita lihat dulu di Bilangan 12 ya. Mari kita lihat saudaraku. Ya, kita buka Alkitab kita dari Bilangan 12. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, Bilangan 12. Kita baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Kita lihat saudara. Bilangan pasal 12. Ya, Bilangan pasal 12. Ya, atau sebelumnya kita lihat dulu dari Keluaran dulu ya. Keluaran pasal 32 dulu ya Bapak Ibu Saudara. Ya. Ya, mungkin hari Senin yang akan kita bahas Bilangan 12 ya. Kita lihat dulu dari Keluaran pasalnya yang ke 32 ya. Keluaran pasal 32. Keluaran pasalnya yang ke-32, saya akan membacakan untuk kita, saudara-saudara, dari ayatnya yang pertama. Ya, ini adalah kisah atau cerita bagaimana orang-orang Israel marah kepada Tuhan. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan saja mereka berani ya marah kepada Tuhan. Dan apalagi kepada hamba Tuhan, apalagi kepada Musa yang memimpin mereka, ya, maka orang-orang Israel ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat tidak menunjukkan apa yang disebutkan tadi di Galatia pasal 5 ayat 23 bahwa buah roh ialah kelemah lembutan, ya. Nah, saya akan membaca Bapak Ibu Saudara ayat 1 dikatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepada Harun, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah cerita bagian dari peristiwa di mana Allah memanggil Musa untuk menerima firman-Nya
ya menerima perintah-perintah Tuhan untuk mengatur kehidupan bangsa Israel, ya ketika mereka ada di padang gurun, supaya mereka bisa mengendalikan diri, ya Bapak Ibu Saudara, supaya mereka bisa mengontrol segala pikiran dan perasaan mereka dan keinginan-keinginan mereka, sebab ratusan tahun mereka sudah diperbudak oleh bangsa Mesir. Dan di sana mereka, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam penyembahan berhala, ya, karena bangsa Mesir pada saat itu adalah tempat satu bangsa yang hidup dengan penyembahan berhala yang sangat kental. Maka ketika bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir, maka sifat kedagingan mereka, sifat pemberontakan mereka itu, Bapak Ibu Saudara, begitu sangat melekat, kuat, dan turun-temurun, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan ketika mereka sudah berhasil dibebaskan oleh Tuhan, dan kemudian mereka berjalan di padang gurun, mereka mesti harus menghadapi berbagai ujian dan pencobaan lagi, saudaraku. Maka disinilah, saudaraku, ketika Tuhan Allah memanggil Musa untuk naik ke Bukit Sinai untuk menerima hukum-hukumnya, perintah-perintah Tuhan agar mereka bisa mendapat tuntunan. Orang-orang Israel bisa dibedakan dari orang-orang kafir, dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, belum begitu lama Musa, ya, berhadapan dan mengambil, ya, berkat yang besar bagi mereka. Ya, saudaraku, Musa menjadi perwakilan, ya, dari umat Israel menghadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sifat daripada ketidaksabaran itu langsung muncul, ya, sifat kedagingan yang sangat mengerikan, yang sangat menghancurkan itu langsung timbul di dalam pikiran dan hati orang-orang Israel. Ya, mereka, ya Bapak Ibu Saudara, langsung menentukan sendiri pilihan mereka untuk memaksa Harun, saudara-saudaraku, dan meminta Harun untuk membuat patung berhala, ya, patung lembu tuangan emas. Ya, dikatakan bahwa Musa ini sudah tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Mungkin dia sudah mati, ya, mungkin Tuhan sudah membunuh dia, ya, dan kita tidak tahu apa yang terjadi, ya, kepada Musa. Dan nasib kita harus menentukan sendiri. Ya, begitulah kira-kira kejatuhan mereka, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka diminta untuk bersabar, ya, diminta untuk menyikapi dengan penuh kerendahan hati, tetapi mereka, saudara-saudaraku, kita lihat di sini, ya, mereka bersikap mengabaikan dan langsung mengikuti pikiran mereka yang sesat, ya, keinginan daging yang sesat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika mereka menjatuhkan pilihan mereka kepada pemimpin yang bukan, ya, ditentukan, dipilih oleh Tuhan, maka di ayat 2 dikatakan di situ, saudara-saudaraku, lalu berkatalah Harun kepada mereka, ya, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki, ya, dan perempuan, dan dibawalah semuanya kepadaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya ketika orang-orang Israel ini keluar dari Mesir, mereka juga menjarah, ya, mereka menjarah juga orang-orang Mesir yang sudah dilemahkan Tuhan pada waktu mereka dikeluarkan dari perbudakan tanah Mesir. Jadi orang-orang Israel ini
ya mengambil emas dari tetangga-tetangganya, ya orang-orang Mesir itu, dan mereka semua dikatakan, bahkan di situ dikatakan tadi bahwa anak laki-laki pun dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ya anak perempuan dan semua mereka membawa emas ya dalam perjalanan mereka. Lalu Harun meminta supaya itu dikumpulkan bukan untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi itu dijadikan untuk menjadi berhala yang akan disembah oleh orang-orang Israel ini. Sungguh Bapak Ibu Saudara miris dan sangat keji, ya sangat sesat pikiran daripada Harun, ya pikiran daripada Harun, ya sedemikian mudah dia mengikuti keinginan daging dan desakan daripada orang banyak, ya yang menyimpang dan yang sesat dari kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Harun takut dengan orang Israel, kalau Harun tidak mengikuti keinginan mereka, orang-orang Israel akan merajam dengan batu Harun sampai mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang ditakutkan oleh Harun, karena orang-orang Israel ini tidak mempunyai sifat kelemah lembutan, tapi mereka sangat kasar Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka sangat kasar memperlakukan saudara-saudaranya, dan tidak ada kasih yang mereka bisa tunjukkan untuk hidup dalam persekutuan, hidup dalam kebersamaan mereka. Ya, itu sangat menyedihkan oleh karena watak daripada orang Israel ini Bapak Ibu Saudara, yang hidup di dalam perbudakan turun-temurun. Ratusan tahun mereka hanya dibentuk oleh lingkungan yang begitu rusak. Ya Bapak Ibu Saudara, lingkungan yang mudah sekali membenarkan diri sendiri, lingkungan yang hidup di dalam penyembahan berhala. Maka ya sifat-sifat karakter daripada orang Israel ini benar-benar belum diubahkan. Ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka ya dengan tangan Tuhan yang sangat perkasa dipaksa harus diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, tapi hati mereka belum diserahkan sepenuhnya untuk diperbaharui, dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kita lihat bagaimana selanjutnya cerita ini di ayat 3 dikatakan, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas. Jadi Bapak Ibu Saudara, laki-laki dan perempuan katanya menggunakan anting-anting juga, ya, seperti kebiasaan daripada orang-orang kafir Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, bukan hanya perempuan punya menggunakan anting-anting, tapi laki-laki juga. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, mereka tanggalkan semuanya, ya, yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan selanjutnya, diterimanya Harun menerima itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, ya hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, begitu kurang ajar, begitu sesatnya ya pikiran daripada orang-orang ini dipimpin oleh Harun, yang ketakutan dengan ancaman daripada umat Israel pada saat itu. Saudaraku, karena Harun ini pekerjaannya ketika di Mesir adalah tukang pahat, membuat patung-patung untuk disembah oleh bangsa Mesir. Mereka adalah budak-budak yang dilatih secara terampil untuk menciptakan atau untuk mengukir ya berbagai bentuk-bentuk penyembahan berhala, ya lembu tuangan emas, dan itu merupakan kebiasaan tradisi yang sangat melekat di bangsa Mesir. Mereka menyembah binatang Bapak Ibu Saudara. Mereka menyembah lembu
ya sebagai Tuhan yang mereka anggap itu adalah yang pantas dipuja-puja oleh mereka. Dan itu sifat itu Bapak Ibu Saudara, ya pikiran yang sangat rentan dengan kejatuhan, pikiran yang sangat mudah ya berubah untuk melawan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, kedagingan yang sangat luar biasa bisa menggerus segala pikiran daripada orang-orang Israel ini. Mereka membawa sifat-sifat kedagingan yang sangat kental dari Mesir. Kebiasaan mereka sehari-hari di sana, mereka Bapak Ibu Saudara masih membawa itu dalam perjalanan kehidupan mereka ketika mereka berjalan di padang gurun. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah mau supaya karakter mereka yang kasar, ya karakter mereka yang selalu ingin bertengkar, ya Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu bahwa selama di Mesir mereka orang-orang Israel ini, saudaraku, mempunyai kebiasaan untuk bertengkar, ya ribut dengan saudara-saudaranya. Jadi Allah mau supaya mereka hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kelemah lembutan yang merupakan karakter, ya sifat dasar daripada Allah itu kepada bangsa Israel dan juga kepada kita tentunya. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita lihat tadi ya yang sangat luar biasa, ya tindakan kekejian daripada umat Israel, umat pilihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada jaminan kalau orang sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pengikut Yesus, bahwa dirinya sudah mengalami pembaharuan di dalam akal pikiran atau di dalam akal budinya, Bapak Ibu Saudara, tanpa ya dikonfirmasi oleh setiap kebenaran firman Allah, maka kehidupan lama, ya sifat-sifat yang lama, kehidupan yang kita bawa sebagai ya mantan-mantan daripada orang-orang berdosa, ya karena dulu kita adalah orang yang berdosa karena hubungan kita dengan Adam, nenek moyang kita yang berdosa. Tapi syukur kepada Allah karena sekarang kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan, karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, oleh kebenaran Kristus yang telah mati, berkorban, dan dikuburkan dan bangkit untuk mengaruniakan hidup yang baru kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Maka saudara-saudaraku, pembaharuan akan akal budi kita, pikiran kita itulah yang harus kita jalani supaya kita tidak mempunyai, tidak lagi menghadapi pengalaman yang sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel di dalam cerita yang kita baca di dalam Keluaran 32 ini, Bapak Ibu Saudara. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangkan saudaraku kata-kata yang sangat luar biasa menghina Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang Israel yang disebut sebagai bangsa yang keras tengkuk, keras kepala, yang susah diajar Bapak Ibu Saudaraku, susah sekali dikasih tahu ya. Ya, kalau orang Jawa bilang selalu ngeyel. Ya, apapun dikasih tahu, dinasehati, selalu aja ada alasan-alasan untuk membantah. Jadi tidak ada satu keinginan yang terpimpin untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan dan dengar-dengaran. Tapi selalu Bapak Ibu Saudara, ya orang Israel ini mengandalkan pikirannya sendiri, dan mereka selalu termotivasi untuk membantah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, coba bayangkan saudaraku kata-kata yang sangat menghina Tuhan. Ya, mereka katakan, "Hai Israel, inilah Allahmu, ya, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat mengerikan. Orang yang tidak diperbaharui pikirannya, yang tidak diperbaharui akal budinya oleh kebenaran Allah, meskipun dia sudah diselamatkan, Bapak Ibu Saudara, meskipun sudah menjadi Kristen, sudah menjadi orang percaya, menjadi anak Tuhan,
Tapi kalau tidak terus dibimbing oleh kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku, orang itu bisa menjadi orang yang lebih jahat daripada orang yang tidak percaya, orang yang tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, seperti orang Israel ini, mereka sangat beringas. Ya, mereka selalu ingin bertengkar, selalu ingin menciptakan konflik di antara sesamanya, dan tidak ada kasih yang bekerja, dan tidak ada pengendalian diri, dan tidak ada kelemah lembutan, dan tidak ada penguasaan diri, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita lihat saudaraku, kita dapat belajar dari sini bagaimana kita tadi sudah mendengarkan perkataan Tuhan, firman kasih karunia-Nya bahwa buah roh adalah kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan di situ Bapak Ibu Saudara bukan berarti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus itu adalah merupakan usaha untuk mengendalikan diri kita sendiri yang kita buat-buat, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak percaya kepada Kristus juga banyak orang yang berlatih untuk menjadi orang yang lemah lembut dengan etika moral yang tinggi, sopan santun, yang mereka bisa pelajari juga ya sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, itu hal yang berbeda. Ya, tentang kelemah lembutan di sini adalah bukan usaha pekerjaan manusia, bukan upaya manusia untuk membuat-buat supaya dia terlihat menjadi orang yang baik, orang yang tulus hati, supaya dilihat orang, ya, supaya dipuji oleh orang lain, ya, supaya terlihat bahwa dia lebih baik dari orang lain. Bukan itu Bapak Ibu Saudara yang dimaksud dengan buah roh adalah kelemah lembutan. Tapi ini adalah merupakan sifat karakter yang dikerjakan oleh Roh Kudus karena orang percaya mengerti kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya sekedar upaya untuk mencari suatu sikap yang bisa dinilai mempunyai kelebihan daripada orang lain, tapi ini adalah merupakan sungguh-sungguh sifat daripada ketulusan Allah karena kerelaan hati daripada seorang percaya atau orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, karena kerelaannya untuk mengadopsi, ya, kerelaan hatinya untuk menerima, beradaptasi, dan disesuaikan dengan pengertian yang benar seturut dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksud dengan buah roh, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tidak serta-merta adalah penampilan dari luar, karena orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ateis juga, ya, orang-orang komunis juga, mereka juga lemah lembut dan bahkan mereka sangat luar biasa dalam hal menjaga etika, ya, di dalam hal moral, bagaimana mereka menunjukkan karakter mereka, menghargai satu dengan yang lain, saling menolong, ya, mati-matian mereka membela kelompoknya, ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka menunjukkan sifat bagaimana menghargai hak asasi manusia dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk mengenali apa yang dimaksud dengan buah Roh Kudus, ya, kehendak Tuhan masih berbeda dengan anggapan daripada manusia pada umumnya, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan satu sifat yang mulia yang dibangun oleh tradisi manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tapi ini adalah benar-benar secara independen, adalah pekerjaan daripada Allah sendiri sesuai dengan firman-Nya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita garis bawahi adalah sesuai dengan firman-Nya. Bagaimana bisa sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karakter manusia kalau manusia itu tidak tahu firman Tuhan, tidak belajar, ya, akan firman Tuhan? Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini bukan lahir daripada hayal manusia, tidak lahir daripada imajinasi, ya, kemampuan berkarya yang dipelajari oleh manusia. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah merupakan proses penundukan, ya, hati daripada manusia, ya, di hadapan Tuhan, sehingga Allah mengintervensi, Roh Kudus mengintervensi daripada
pikiran dan hati manusia itu berdasarkan firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada pagi hari ini kita sudah memulai bagian karakter daripada Roh Kudus, memahaminya ya sebagai jalan hidup kita, ya, yaitu dikatakan buah roh ialah kelemah lembutan, dan kita belajar Bapak Ibu Saudara untuk bersandar kepada pimpinan daripada Roh Kudus, supaya Roh Kuduslah yang mengerjakan itu, membentuk hidup kita, membentuk diri kita, mengendalikan ya pikiran kita dan hati kita, supaya kita selalu dibentuk dengan panjang sabarnya Tuhan, dan segala sesuatu kita lakukan, kita sikapi berdasarkan iman kepada firman kebenarannya, bukan dengan mengandalkan pikiran kita, sekalipun itu kelihatan baik, sekalipun kelihatan itu Bapak Ibu Saudara bersahaja, sekalipun kelihatan itu mempunyai nilai-nilai moral, kalau itu tidak didasarkan pada iman kepada Kristus Yesus, semuanya itu adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara yang sangat luar biasa pada pagi hari ini, yang diberkati oleh Tuhan kita semuanya dimanapun kita berada. Mari Bapak Ibu Saudara kita tetap setia datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Karena dengan cara seperti itu kita bisa yakin bahwa hidup kita disertai oleh pimpinan Roh Kudus, dan kita selalu berbuah untuk melayani Tuhan, ya, mempersembahkan diri kita, hati dan pikiran kita berdasarkan iman kepada firman kebenarannya. Roh Kudus mengambil kendali dan mempersembahkan hidup kita semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih untuk kehadiran kita pada pagi hari ini. Kita akan jumpa besok dalam ibadah umum kita, dalam pertemuan ibadah minggu kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur di akhir pekan ini, ya Tuhan, kami menuntaskan, kami menyelesaikan minggu. Satu minggu kami bisa diberikan kesempatan untuk memuji-muji namamu, memuliakanmu ya Tuhan, dan menyerahkan semua hasil karya Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu semata-mata sungguh-sungguh karena Tuhan, bukan karena ingin dilihat oleh manusia, dan bukan karena kami ingin dipuji oleh manusia, tetapi kami sungguh-sungguh ingin semuanya ini merupakan perwujudan manifestasi daripada pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Diberkatilah semua saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Pagi hari ini kami bersyukur ya Tuhan, kami tetap menyerahkan hari yang Tuhan berikan bagi kami, hari yang baru untuk kami berkarya, dan kami bersyukur karena Tuhan menyembuhkan kami dari segala penyakit dan memberikan kami kekuatan yang besar untuk selalu bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudaraku. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu. Amin. Terima kasih Ibu Bet, dan terima kasih kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya, selamat pagi saudaraku. Tuhan memberkati. Salam.